jadi 50 juta, jadi tenang, gitu. Nggak ada masalah finansial di sini gitu loh. Ya, gini ya. Jangan amin dulu karena belum selesai ceritanya. Itu kayak begitu, itu kayak begitu. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi hari ini dirayakan oleh orang-orang Kristen sebagai satu peringatan bahwa ada seorang anak manusia sekaligus putra Allah gitu ya. Putra Allah dalam bahasa metafor tentunya, bukan putra secara fisik tentunya. Itu nanti dari pelajaran teologi yang lain kita bahas itu bersama-sama tentang kemanusiaan Kristus dan kealahan Kristus. Di saat yang sama, Yesus dikatakan sebagai manusia, sama seperti kita, tapi pada saat dan waktu yang sama juga, Yesus dikatakan sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu ada pelajaran yang lain di sana. Tetapi yang kita bahas pagi hari ini adalah bagaimana Yesus ini sesudah dia bangkit, dia naik ke surga kata Alkitab. Itulah yang yang diperingati oleh orang Kristen di seluruh dunia sampai kepada kita pagi hari ini. Nah, cuma yang kita perlu belajar, kalau Anda membaca firman kebenaran itu, apa makna gitu ya, dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Alkitab. Gitu. Sebab jangan sampai umat Tuhan hanya sekedar merayakan secara fisikal, merayakan perayaan-perayaan Kristiani, itu hanya sekedar, hanya berada di tataran perayaan fisik aja, udah habis itu kayak Natal misalnya ya. Natal ada dekorasi panggung, ada biasanya ada kandang yang didekorasi, lalu ada pohon Natal dan sebagainya. Nah, udah. Jadi orang rame-rame nyanyikan lagu Malam Kudus gitu ya. Lalu sama juga dengan hari raya besar berikutnya. Bagaimana orang Kristen memperingati kematian Kristus. Udah, ada perjamuan suci, nyanyi lagu-lagu sedih ya kan. Terus sudah selesai. Lalu begitu juga sampai di perayaan kenaikan Kristus ke surga gitu loh. Banyak orang ya udah kita merayakan, habis itu kalau aliran Pantekosta ada kelanjutannya. Habis kenaikan Kristus ke surga itu ada doa 10 malam tuh biasanya ya. Nah itu tapi itu hanya sekedar menjadi rutinitas kalau kita nggak memahami makna yang ada di dalamnya itu. Nah kebenaran itu kan harus dipahami, makna kebenarannya apa gitu loh. Kematian Kristus makna kebenarannya apa sih? Kelahiran Kristus itu apa makna kebenarannya? Nah, kenaikan Kristus juga sama. Ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi sebenarnya? Apa message surga kepada manusia di peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini gitu. Itu yang kita perlu belajar kan bersama-sama gitu loh. Nah, berdasarkan ini, maka coba kita baca ayat-ayat yang saya sudah persiapkan. Yohanes pasal 14 ayat pertama. Lalu seharusnya itu kita baca sampai ayat yang ke-14 sebenarnya. Ayat 14, tetapi panjang sekali tentunya ayat-ayat ini. Mungkin ada beberapa ayat yang saya akan kutip aja gitu ya. Nah yang kita baca itu menjadi dasar kita adalah di ayat 1. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, kita baca dulu ayat-ayat ini. Saya akan bacakan kepada teman-teman yang ada di rumah juga, bisa membuka Alkitabnya. Kepada Anda yang mungkin Anda nggak di rumah, lagi di perjalanan atau lagi ngapain, tapi tiba-tiba kesasar di Facebook kami, lalu Anda tiba-tiba nonton, udah nggak apa-apa, nggak ada yang kebetulan kan. Coba buka aplikasi Alkitab Anda di HP Anda juga, bisa ikut bersama-sama dengan kami kan gitu ya. Atau Anda yang tiba-tiba mungkin bukan kesasar gitu,
lagi buka-buka Facebook, memang biasa kegiatan di rumah saja ini membuat kita banyak membuka aplikasi internet. Tiba-tiba Anda buka Facebook Anda, lalu Anda siapa yang lagi live siaran ya? Tiba-tiba Anda klik kan. Nah, Anda seolah-olah merasa terjebak di sini kan. Udah nggak apa-apa gitu ya. Anda ikutin aja, ikuti, siapa tahu Tuhan lagi mau bicara kepada engkau. Ya, perhatikan teman-teman yang ada di ruangan ini, baik engkau yang ada di ruangan ini maupun engkau yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang ada dimanapun, tiba-tiba engkau kesangkut nih di media sosial, engkau melihat Facebook ini, Anda klik. Biasanya kan ketika kita klik, kita langsung keluar lagi. Jangan keluar dulu gitu. Jangan keluar dulu. Coba, siapa tahu Tuhan lagi mau bicara nih kepada hati saudara. Ya, oke, bersama-sama saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu. Ayat pertama. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, perhatikan, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin, saudara. Wah, ini keren banget ya. Kitab Yohanes itu, saya mungkin sudah pernah bilang di sini. Kitab Yohanes itu penulisannya berbeda dengan 3 kitab Injil yang lain. Kalau 3 kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, itu lebih karena mungkin laporan ya. Kisah-kisah yang dicatat, yang mereka dengar apa, mereka catat demikian, udah. Tapi kalau Yohanes itu dia dengar. Tetapi nanti nih, berapa puluh tahun kemudian baru dia catat gitu. Dia lihat sendiri. Karena Yohanes Rasul kan bersama-sama dengan Yesus, kemana Yesus pergi, Yohanes Rasul ada, bahkan sampai ketika Yesus disalib, Yohanes Rasul itu ada di bawah salib Yesus loh, saudara. Yohanes Rasul ini keren banget ya. Lalu ketika usia 90 tahun, dia baru tulis kitab ini. Jadi dia endap itu selama puluhan tahun. Ya. Dia endap itu kemungkinan 30 tahun atau 40 tahun. Dia endap pengalaman-pengalaman dia dengan guru waktu itu. Lalu dari perjalanan spiritualnya menjadi rasul. Dia menjadi pemberita Injil, pekabar baik. Dia jalan ke seluruh negeri. Di usia tua dia ditangkap. Dia dijebloskan. Mau dibunuh tapi nggak bisa mati waktu itu. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Di situ dia catat. Salah satunya kitab ini dia catat. Nah, ya, dalam pengalaman spiritual Yohanes, dia tulis kisah-kisah kitab Yohanes. Maka ketika Anda membaca kitab Yohanes itu, Anda membaca dari konteks ini sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang, jadi Yohanes nulisnya itu, kalau saya bayangkan bukan hanya sekedar, Yesus gini catat. Roh Kudus juga bisa bekerja lewat itu. Tetapi Yohanes itu udah dia endap, dia renungkan, lalu dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu lebih dalam lagi. Makanya orang kalau ingin mempelajari kitab Yohanes itu benar-benar dia harus siapkan semua tuh perangkat-perangkat. Ada perangkat bukan perangkap ya, perangkat. Jadi ada perangkat menafsir. Ada secara akademisi, jadi ada buku-buku, ada tool-toolnya semuanya itu. Lihat sejarahnya, lihat bahasa Yunaninya, macam-macam. Lalu ada juga menafsir dari sisi pengalaman kita gitu loh. Lalu ada juga penafsir spiritual, lebih tinggi lagi dia itu. Dia mungkin nggak ada alat-alat tadi, tapi Tuhan bisa bicara sama dia itu. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, kita pakai semua itu, lalu kita lihat ini. Coba ya, Yohanes tulis begini. Yesus ngomong, jangan gelisah gitu. Percayalah kepada Allah, jangan gelisah. Ya, dia mulai dari situ dulu. Lalu Yesus akan bicara tentang waktu dia pergi gitu loh ya. Ini yang kita rayakan. Yesus pergi kepada Bapa, kenaikan Kristus ke surga itu adalah kepergian Yesus secara fisik 2000 tahun yang lalu. Dari murid-muridnya dia terangkat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kata Alkitab. Tapi duduknya itu dalam pengertian metafor, itu lagi ya. Jadi bukan duduk secara fisik gitu. Karena di sono itu bukan fisikal, di sono itu spiritual gitu loh. Tanpa ruang, tanpa dimensi di sono, tanpa dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi bentuk dan macam-macam. Jadi pengertian itu lebih dalam lagi. Nah, Yesus sebelum terangkat gitu ya, sebelum dia naik ke surga, bahkan sebelum dia mati, dia jelaskan dulu kepada murid-muridnya supaya nanti murid-muridku itu nggak bingung. Ini kan aku bersama-sama dengan muridku udah 3,5 tahun nih ya.
tugasku sudah selesai gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Aku akan pergi nanti lewat kematian, kebangkitan, aku akan pergi kepada Bapa. Nah, kamu jangan gelisah gitu loh. Jadi kalau Anda baca mulai ayat 3 pasal 13 itu ada dialog antara Yesus dengan Petrus ya tentang kepergiannya dia. Jadi kegelisahan, perhatikan ya. Kegelisahan murid-murid itu kegelisahan karena ditinggal secara fisik gitu loh. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi nanggap ya konteks kegelisahan ini dulu. Kegelisahan ini bukan kegelisahan kayak kita ini. Jadi kan ada orang nih ngambil ayat ini langsung diangkat nih, ditelan hidup-hidup, disampaikan, weh kita lagi gelisah karena corona misalnya kata gitu. Enggak sesuai konteks gitu. Karena kegelisahan mereka itu bukan kegelisahan karena masalah. Tapi kegelisahan karena ditinggal. Tadinya makan tidur 24 jam melihat Yesus secara fisik. Mereka lapar, dibuatin roti, dipecahin kayak gini dong, dret. Jadi Yesus secara fisik pada waktu itu benar-benar mencukupi kebutuhan fisik mereka juga gitu loh. Lapar nih, enak juga ya. Saya lagi bayangkan tuh, kalau saya Yesus nih, ini murid-murid Yesus. Nggak ada makanan, ribut rumah singgah. Wah, belanja orang ono duit gitu. Oke, tenang ono dedi. Lo kenapa? Gampang, kasih 5.000. 5.000 piye maksudnya? Kasih 5.000. Didoakan sama dedi, ya Bapak, aku bersyukur kepadamu. Jadi 50 juta, jadi tenang, nggak ada masalah finansial di sini gitu loh. Ya, gini ya, jangan amin dulu karena belum selesai ceritanya. Itu kayak begitu tuh kondisinya ya. Jadi semua ada Yesus, ada badai ini, tenang, ono Yesus gitu. Bangun Yesus dihardik badai. Apalagi sakit penyakit, tenang, ono Yesus. Ya. Yesus yang 24 jam bersama dengan mereka. Tapi satu ketika Yesus itu pamit gitu loh. Pamit, kaget kan murid, nggak siap mereka. Loh, langsung mulai gelisah nih. Wah, duit 5.000 nggak bakalan jadi 50 juta lagi ini gitu. Wah, 5 roti dan 2 ekor ikan nggak bakalan lagi. Apa bisa nggak ya dikasih makan buat 5.000 orang nih? Mulai bingung mereka. Jadi ini yang saya mau bilang begini ya. Ini yang kita belajar di peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Ada satu kondisi nih, mungkin juga kita alami itu. Kondisinya begini. Murid-murid yang semuanya ada Yesus tuh secara fisik. Gampang ada masalah, ada Yesus nih. Ada Yesus. Satu ketika nggak ada itu. Satu ketika ya apa itu yang digosok itu, berikan aku 3 permintaan kata gitu, hilang itu kira-kira gitu. Nah maksudnya gini, nggak salah orang Kristen itu dalam pengiringan dia kepada Tuhan, lalu dia sakit minta mujizat sembuh, nggak salah, ya itu ajaran Alkitab. Dia kekurangan secara finansial didoakan. Saya berapa kali doakan teman-teman ya, baru kemarin juga doakan ada rekan lagi sementara ekonominya itu lagi. Nah saya lagi doakan gimana caranya, Tuhan nggak apa-apa, Tuhan bangkitkan kembali ekonominya, nggak apa-apa. Kita lakukan pokoknya ada Yesus deh, tenang ada Yesus gitu. Ada masalah ada Yesus. Nah satu ketika kondisi ini nggak ada, gelisah nggak kita tuh? Nangkep nggak saudara? Anda doakan orang sakit, deng selama ini sembuh. Satu ketika doakan, deng mati malah dia gitu. Iki mujizat Tuhan kemana gitu? Itu yang saya memaksudkan, ketakutan murid ya adalah itu gitu loh. Yesus yang biasa secara fisik ada, dia kan, dia kasih nyata kuasanya, orang kusta dipegang sembuh gitu. Samuel pegang orang malah kusta gitu. Ini kusta dipegang Yesus, mari gitu. Pokoknya segala satu gampang ada Yesus, bahkan nggak ada makanan pun ada Yesus gitu. Nggak ada duit ya, pernah satu peristiwa ya, nggak ada duit, Tuhan kami nggak ada duit. Yesus bilang sama Petrus, kamu mancing gitu, nanti di perut ikan, kowe belek, deng, ono duit. Bener saudara, kan keren itu. Saudara bayangin kayak saya, misalkan ada di sini. Oke, rumah singgah gak ada makanan, tenang ono dedi. Dedinya penuh dengan kelimpahan, kaya sugih misalkan ono. Semuanya ada, wah gampang, pakai duit. Tiba-tiba dedinya mate, des gitu loh. Itu sama kayak begitu tuh. Ada orang yang biasa kita andalkan, segala-gala semuanya ada dia. Sekarang udah nggak ada. Gini, meset di peristiwa kenaikan Kristus ke surga
adalah ini sebenarnya. Siap nggak nih orang Kristen nih, kira-kira gitu. Satu ketika mungkin tuh. Ada lagu Gracia ngomong gini. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Terus pandang padamu walau ku tak dapat bertahan, namun hatiku kegelisahan murid-murid tuh ini sebenarnya Yesus nggak ada. Gimana ya kalau misal kata mujizat itu udah nggak ada, gitu ya? Gimana nih kalau segala sesuatu yang kita sebut keajaiban itu nggak ada lagi, gitu? Masih tetap nggak percaya kepada Tuhan yang model kayak gitu? Percayalah, kata. Bisa nggak kita? Yesus fisik itu gini, saya memaknai Yesus fisik itu seperti tadi gitu loh. Yesus fisik itu dalam makna saya yang bersama dengan murid-murid itu yang segala satunya ada gitu loh. Kayak membawa itu jin 3 permintaan itu loh kira-kira gitu. Karena kan orang Kristen begitu toh. Orang Kristen itu menganggap kekristenan itu adalah semuanya gampang deh. Lu ada masalah ekonomi, doakan, sembuh gitu. Lu kanker, doakan, mari, buta melihat, lumpuh berjalan, mati bangkit. Ya itu semua itu identifikasi kekristenan itu seperti itu tuh. Tapi peristiwa kenaikan enggak, peristiwa kenaikan firman mau bilang begini di bahwa satu ketika yang kayak begitu tuh udah nggak ada misalnya begitu. Nggak ada tuh. Masih nggak mau percaya kepada Allah, percaya kepadaku, kata Tuhan. Itu tuh dipesan kenaikan Tuhan ke sorga. Iman kekristenan bukan hanya iman atas mujizat. Iman kekristenan bukan hanya berdiri di atas dasar kesembuhan ilahi. Tapi iman kekristenan itu berdirinya itu walaupun nggak ada kesembuhan, walaupun nggak ada mujizat, tetap nggak mau percaya kepada Tuhan. Wes itu tuh, jadi kenaikan Tuhan itu tinggi sebenarnya makna dalam, makanya Yohanes dia renungkan kan, oh iya ya itu tuh. Jadi apa yang ingin disampaikan dari kenaikan dia ke sorga kepada gereja Tuhan hari-hari ini? Siap gereja Tuhan, gak usah gelisah tuh. Satu ketika engkau mungkin berdoa, ini ada Pak Januar kan berdoa untuk sembuh, ya puji Tuhan, alhamdulillah Pak kalau Tuhan sembuhkan. Nah kalau Tuhan gak sembuhkan, ya tetap percaya pada Tuhan. Masalah sama juga dengan kita, corona ini bukan masalah bagaimana sembuh dari coronanya sebenarnya. Masalah di corona ini tetaplah percaya nggak sama Tuhan kita ini. Masih percaya nggak kepada Bapa? Masih percaya nggak kepada Tuhan Yesus kita ini? Dengan kondisi kayak begini nggak bisa beribadah. Ada sebab ada orang-orang yang mulai ragu kan, mulai ragu. Aduh udah salah kayaknya gue beragama ini. Gue udah mabuk agama ini kayaknya begini tuh. Jadi ada orang-orang memang yang ada jadi radikal agama, akhirnya membuat agama itu jadi memang sesuatu yang lucu-lucuan gitu loh, ada memang. Jadi agama udah begitu radikal bagi mereka, jadi segala sesuatu itu ukurannya agama, pokoknya kayak gitu, jadi candu sama agama, ada kayak begitu. Akhirnya keagamaan itu nilainya turun gitu loh. Orang ketika masuk agama, wah akhirnya apa saudara? Akhirnya itu kayak bandul kan gitu, bandul radikal. Akhirnya orang, jangan sampai radikal. Bukannya diturunin ke radikalismenya, tapi malah balik ke sini sama sekali nggak percaya ada agama, gitu loh. Ini percaya banget sama agama, yang ini sama sekali gue udah nggak percaya deh sama agama kayak gitu. Nah, sampai segitunya tuh. Nah, kita ini Alkitab berkata ini, satu ketika, coba baca di Alkitab ya. Yang ketika Tuhan bilang akhir zaman akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan gitu, akan ada apalagi, akan ada peperangan, ya kan?
Saya udah ngomong minggu lalu tentang perang, ada dua macam perang yang besar, yaitu perang secara ekonomi, lalu perang militer gitu loh. Ini ada seorang tokoh ya, tokoh ini, saya nggak tokoh. Sebutin nggak namanya? Sebutin aja deh. Namanya Mardigu. Mardigu, dia sebut dirinya Sontoloyo kata kita. Itu lagi naik daun dia sekarang itu. Dia sekolah intelijen di Amerika. Di zaman dia itu yang ngerti teori konspirasi teroris ya, baik terorisme maupun anti teroris. Jadi penekanan terhadap warga, pokoknya segala perangkat geopolitik itu dimainkan. Itu di zaman tahun 90-an cuma 3. Soeharto, udah ngomong politik, enggak ya? Ya waktu itu ya, LB Murdani, sama dia disekolahkan oleh negara di sono 6 tahun atau berapa tahun belajar intelijen, disambut sama LB Murdani. Dia orang ini keren, pokoknya bagus banget pengetahuan, wawasannya itu wah kacau banget orang ini. Kacau itu dalam pengertian positif ya, bukan keren banget gitu. Saya jarang ketemu usia 50-an kayak gini tapi wawasan ekonomi politik itu bisa sama-sama hebatnya gitu loh. Ada orang jago politik, ekonomi nggak jago. Ada orang jago ekonomi, politik nggak bisa. Ini jago ekonomi, jago politik, jago tentang militer gitu loh. Semua lengkap sama dia tuh. Paket lengkap nih orang ini. Ya catat aja namanya Mardigu Sontoloyo. Klik, set, metu tuh. Dia bilang begini nih. Dia bilang bahwa apa ya? Ada desain khusus nih di belakang semua peristiwa kayak begini. Ada desain khusus lah pokoknya, ada kalau baca itu sampai rumit lah pokoknya, itu kita ngertinya rumit deh, rumit banget. Nah, cuma ada satu yang menarik dalam pemikirannya dia itu, saya nangkep begini, iya ya. Bisa jadi apa yang dikatakan orang ini juga benar gitu. Bisa jadi loh. Bisa jadi apa yang dia katakan ini benar gitu. Bahwa ya ada beberapa kekuatan yang bermain di belakang itu yang ternyata ya orangnya itu juga gitu. Orangnya itu juga, udah itu aja. Kelompoknya ya itu aja, udah segala kelar kayak gitu. Udah kelompoknya ya itu aja kan. Ya bisa jadi juga benar gitu loh. Dengan kondisi yang kayak begini sekarang. Lah, tapi yang saya mau tanggapi ini. Mardigu itu hanya melihat dari analisa yang terjadi di panggung bawah gitu. Panggung bawah ini semua panggung bawah yang kelihatan tuh. Itu analisa Mardigu itu paling keren banget dia tuh di antara semua analis yang ada tuh menurut saya. Tapi itu pun hanya di panggung bawah kayak begini nih. Kayak kita lihat secara fisik. Analisa dia itu nggak bisa menembus di belakang fisikal ini, nggak bisa, nggak ada. Dia hebat banget. Tapi saya mau bilang analisa dia itu cuma fisik, betul, faktanya betul, realitanya oke. Tapi yang bergerak di panggung atas, nah itu. Panggung atas itu wilayahnya siapa? Itu ranahnya gereja gitu loh. Ranahnya mimbar kekristenan tuh, yang harus menjelaskan kepada jemaat. Ya. Nah kadang-kadang gereja bermain di panggung bawah gitu loh. Itu maksud saya gitu loh. Kalau Anda main di panggung bawah nih, gereja Tuhan nih, umat Tuhan, itu Anda pasti kalah dengan analisa kayak model-model Mardigu ini. Dia lebih cerdas daripada kita. Analisa panggung bawah dia itu sudah lengkap, dia punya semua tool untuk menjelaskan. Gereja jangan bermain di situ lah. Jangan bermain di situ. Malah malu-maluin kalau kita menjelaskan panggung bawah mah gitu. Malu-maluin gitu. Kita jelaskan ini dari ini, saya ketemu dengan seorang, dia jelaskan ini begini, waduh, udah deh bro, lu jangan bicara konspirasi kayak kita nggak tahu apa-apa dah. Kita pendeta belajarnya teologi udah gitu, panggung atas aja kita belajarnya. Kalau kita mau bahas politik, bahas militer, aduh malu-maluin, kita nggak kuasai bidang itu, saya bilang gitu. Udah ahlinya aja yang bicara lah, medisnya bicara corona tentang apa, terus intelijennya bicara tentang itu, biarlah tokoh-tokoh kayak Mardigu yang ngomong. Tapi saya mau bilang begini. Nih, bagi yang ada di rumah nih, bagi kita semua nih, yang terjadi ini itu bukan masalah panggung bawah, bos, bukan. Semua yang terjadi di panggung bawah ini itu hasil dari peperangan di panggung atas. Itu tuh, di atasnya perang gitu, spiritual bagaimana gitu.
terwujud di panggung bawah. Begitu tuh. Jadi desainnya itu di sono. Ini dampaknya. Mungkin di sini ada shadow-nya, shadow 1, A1, A2 segala macam. Tapi itu pun sepersetujuan yang ada di sono gitu. Nah, ini yang saya mau bahas begini ya, gini nih. Janganlah gereja Tuhan itu terlibat di masalah hanya sekedar fisikal. Jawaban fisikal. Kita perlu berdoa agar orang dipulihkan ekonominya. Tapi kita jangan main di situ terusan. Yang nantinya akan mengakibatkan begini nih. Kalau lu bangkrut, kalau lu sakit, kalau lu ada masalah apapun dalam fisik, ayo lari ke Tuhan, datanglah ke gereja. Gereja ada jawaban. Saya mau bilang gini ya, belum tentu gitu loh. Belum tentu, beneran saya kasih tahu. Makanya umat Tuhan harus siap. Memang tidak ada jawaban di gereja untuk masalah fisik karena bukan di situ ranah kita, bukan di situ. Jangan terjebak mainnya di situ. Semua-muanya kita jawab nggak bisa. Pendeta-pendeta teman-teman saya, rohaniawan nih, nggak bisa kita jawab semua itu gitu loh, nggak bisa udah. Kayak Yesus ngomong jangan gelisah kamu, gelisah dia. Tapi Tuhan bilang memang harus ada memang satu masa nih. Tuhan tunjukkan kehadiran yang luar biasa. Ada satu masa gitu. Ada memang seperti itu. Di Pantai Kosta kita pernah mengalami itu tahun-tahun 70-an. Kalau saya dengar kesaksian dari mereka ini ketiga. Kalau saya dengar kesaksian dari opa-opa saya gitu, om-om saya itu, tentang bagaimana hadirat Tuhan yang nyata, yang luar biasa itu, merinding kalau dengar tuh ya. Orang sakit lumpuh tuh disembuhkan, jalan gitu, buta melihat, beneran gitu. Ada satu mata air di mana di Sulawesi Utara itu. Waktu itu para penginjil, para sesepuh kita itu satu komunitas orang itu nggak bisa minum karena kehabisan air, kering. Lalu mereka datangi satu tempat, mereka berdoa, muncul air di situ. Sampai sekarang airnya. Di mana itu Fat ya? Air mujizat itu loh. Di Minahasa itu namanya air mujizat. Mungkin ada pemirsa yang ngerti itu. Air mujizat namanya itu. Sampai sekarang mata air itu ada. Itu kayak Musa mengetok air dari batu, keluar air itu. Tek, keluar air. Sama kayak begitu. Itu pernah kejadian di Sulawesi Utara. Sampai sekarang ada yang disebut area wisata rohani air mujizat namanya itu. Segitunya loh. Beneran saya kalau dengar cerita tentang pengalaman dulu ya, kalau ibadah kayak dipimpin oleh Om Yo Kalok, ini kalau ada yang denger nih ya, namanya Om Yo Kalok, udah meninggal, pendeta senior ini. Yo Kalok panggilannya Lukas, pendeta Lukas bahasa Indonesianya itu. Itu kalau pimpin KKR di Sulawesi Utara, bro, itu api itu turun dari langit, itu kuasa mujizatnya itu luar biasa tuh, sampai bener-bener nyata, api itu nyata loh. Kelihatan sama orang-orang sampai segitunya gitu loh. Nah, banyak orang, banyak gereja, banyak pendoa nih, banyak kita termasuk saya dulu terjebak. Kita pengen undang kembali kuasa model kayak begitu kan. Kita pengen undang kembali itu. Wah, kalau ada apa-apa gampang itu kayak Yohanes sama Yakobus ya. Wah, kami akan berdoa api turun dari langit bakar mereka, kayak begitu tuh. Padahal saat ini mainnya udah nggak di ranah itu lagi gitu. Ada satu masa Yesus 3,5 tahun bersama mereka, nggak ada makanan, jadi ada makanan, ya. Cuma 5 roti, jadi buat 5.000 orang. Nggak ada duit, Yesus suruh Petrus mancing, ada duit dari pelut ikan. Ada badai gelombang, Yesus yang natai, semuanya Yesus yang lakukan. Murid-murid santai-santai tok, ngene-ngene tok. Satu ketika, Yesus yang seperti itu tuh, kehadiran Yesus yang nyata seperti itu tuh hilang. Nah, ini yang saya mau bilang, umat Tuhan, pesan firman Tuhan dikenaikan Kristus ke surga kayak begitu tuh. Ada satu ketika kondisi hidup kita seolah-olah nggak ada jawaban, nggak ada jawaban fisikal, nggak ada mujizat lagi, tapi apa Tuhan nggak ada? Belum tentu gitu. Gracia yang nyanyikan lagu tadi ya, itu buta itu, tahu ya, yang anak-anak itu, walau itu kalau dia nyanyi itu, sesuai dengan itunya. Loh, saudara bayangkan,
menyatakan kebesaran Tuhan, dia sendiri buta kok. Itu orang-orang yang penganut mujizat minded yang kayak tadi itu. Ya, itu akan ngomong, wah ini nggak ada Tuhan ini, masa dia nginjil matanya sendiri aja buta gitu, sembuhkan sendiri dong mata lo gitu loh. Padahal kehebatannya itu bukan disembuh mata butanya. Kehebatan orang-orang yang dipakai Tuhan kayak begini ini adalah justru di tengah-tengah kebutaan matanya dia tetap percaya kepada Allah, dia tetap percaya kepada Yesus Kristus itu. Itu iman tertinggi. Ingat nggak, saya ingin membawa Anda ke dalam satu peristiwa begini. Ada 4 orang di zaman kerajaan Babel gitu. 4 orang ini gitu. 3 orang ya. Akhirnya menjadi 4 orang kan. Pada awalnya 3 itu. Itu disuruh pilih itu. Kamu pengen nggak nyembah ini patung emas ini itu? Mereka berkata, kami tidak mau menyembah, kami tidak diajarkan untuk menyembah berhala. Kami punya Yahweh Elohim dalam kami, itulah yang kami sembah. Oke, nggak apa-apa kata raja. Sekali lagi nih saya kasih kesempatan, nyembah nggak? Nggak. Sekali lagi, kalau enggak, gue bawa kamu ke tempat api yang menyala-nyala yang akan dipanaskan 7 kali lipat. Mau nggak? Nggak. Angkat mereka, marah nih raja nih kan. Karena semua masyarakat itu sujud menyembah berhala itu. Tapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah berhala. Ditangkap dia, dibawa ke perapian yang menyala-nyala, dipanaskan berapa kali? 7 kali. Itu orang yang angkat nih, orang yang angkat 3 orang ini yang lemparkan, itu baru cuma lemparkan, angus langsung kok saking panasnya itu api itu. Lalu masuklah 3 orang ini ke perapian menyala-nyala. Yang sebelumnya mereka ngomong begini, dia ngomong begini ya. Mati lo, kata si raja, mati lo, ini mau pilih mati atau nyembah? Lalu mereka ngomong begini, sekalipun aku mati, sekalipun Tuhan tidak tolong aku, bahasanya begini, sekalipun tidak ada keajaiban yang menolong melepaskan aku keluar dari api ini, aku tetap setia kepada Tuhanku dan tidak mau menyembah Baal ini atau menyembah patung ini. Bukan Baal ya, patung emas itu, patung raja itu yang dibuat jadi emas, jadi berhala. Sekalipun, itu iman itu, iman sekalipun. Ya, bisa nggak kita sama-sama ngomong sekalipun? Sekalipun itu iman tertinggi itu, iman sekalipun. Ya, itu iman. Sekalipun nggak ada mujizat. Sekalipun Tuhan nggak tolong aku melepaskan dari corona ini. Nah, gitu sama tuh, nggak imannya tuh. Ya, sekalipun corona tetap ada gitu. Masih mau nggak beribadah kepada Tuhan? Sekalipun corona nih nggak ketemu nih vaksinnya, nggak ketemu antivirusnya, masih mau nggak gereja Tuhan beribadah? Gitu. Nah, itu tantangan imannya di peristiwa kenaikan Kristus yang coba kita sama-sama serap ini pagi hari ini. Umat Tuhan, dengar baik-baik ini pesan dari Tuhan. Dari peristiwa kenaikan Kristus yang kami sampaikan dari tempat ini. Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Takut nggak? Takut emang. Takut loh beneran. Nggak ada pertolongan, nggak ada mujizat, takut nggak? Takut betul, takut banget kita ini. Tapi apa yang terjadi justru? 3 orang itu ketika dilempar, muncul 1 orang. Kayak begini. Kadang-kadang itu ada ujian iman tuh sebenarnya. Ya, nggak ada. Tuhan ada nggak? Mungkin mereka, Tuhan ada nggak sih? Jadi Tuhan itu ono pora ya. Mungkin mereka bisik-bisik bertiga ini. Seropopola. Yes, kita udah terlanjur kita jadi orang Kristen nih, udah mati rawis kayak 4 orang kusta kemarin kan. 4 orang kusta kan podo toh. Podo juga mereka ini, 3 orang ini. Tapi 3 orang sama dengan peristiwa 4 orang kusta. Tiba-tiba ketika dilempar dalam api, ada 1 orang itu muncul. Dan mereka selamat dari api itu. Itu kan keren ini. Nah, berarti gitu dong Pak, berarti kita selamat. Enggak juga gitu loh. Nggak juga gitu. Nah, coba kita lihat bagian-bagian yang terakhir. Ada 1 orang lagi tuh yang ngomong begini nih. Ayat yang ke-5. Ini Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pertanyaan menarik nih. Anda lihat ya tadi ya saya bilang, Yohanes nulis peristiwa itu ada makna. Nggak cuma sekedar tulis peristiwa laporan sejarah, bukan. Jadi dia itu, jadi gini,
Saudara kalau baca lukisan ya, baca lukisan. Coba Anda lihat itu. Ini lukisan ada dua ini. Coba lihat lukisan yang di belakangmu itu. Lihat lukisan. Itu lukisan apa itu? Ibu-ibu. Oke, ibu-ibu, dua orang ibu-ibu. Oke ya. Kalau Anda lihat fisiknya, oh dua orang ibu-ibu, udah itu toh. Tapi tahu nggak, pelukis-pelukis yang bukan hanya sekedar melukis, itu ada pesan yang pengen disampaikan dari lukisan itu. Kalau orang awam hanya melihat dua orang ibu. Orang kalau baca Alkitab itu tafsir akademis, itu hanya tafsir dua orang ibu, udah. Dua orang ibu pakai ini, itu tafsir akademis. Jadi dia belajar fakta-fakta sejarahnya. Oh ya, ada bunga, ada warnanya merah ya. Oke. Ada ibu usia berapa kayaknya? Dari raut-raut, dari gurat-gurat wajahnya kemungkinan 40-50 tahun. Dia dapat fakta. Nah, itu tafsir akademis tuh. Yang tidak dibelajar di akademisi adalah makna ketika orang itu tulis tuh. Dia lagi pengen nyampain apa tuh? Nah, itu yang penting masuk ke dalam kan. Tapi tafsir spiritual lebih penting lagi. Lebih dalam lagi deh. Jadi ada 3 lapis tuh. Lapisan pertama itu akademisi, dijawab oleh akademisi. Perlu nggak? Perlu. Perlu kita belajar itu. Tapi ada lapisan kedua di belakang itu gitu. Lalu ada lapisan ketiga yang hanya Kristus yang bisa menyingkapkannya, katakan amin. Untuk masuk ke lapisan ketiga nih, itu ada di dalam kitab Korintus. Orang Yahudi belajar Taurat Tuhan sampai pada hari ini katanya. Tapi ada selubung yang menyelubungi mata mereka. Kurang pinter apa tuh orang Yahudi belajar Alkitab? Gini saudara, ada orang kan sok-sokan ahli tafsir ya. Belajar Ibrani segala macam. Saudara, kita mau belajar bahasa Ibrani. Orang Yahudi udah pakai bahasa Ibrani dari kecil gitu. Dari kecil mereka lihat Alkitab dalam bahasa Ibrani. Kita baru belajar alif bet alif, bukan alif batasa, bukan. Bahasa Ibrani lain lagi. Alef, bet, gimel, itu. Nah itu ada itu alfabetanya Ibrani. Orang Ibrani dari kecil belajar bahasa Ibrani. Ahli Taurat Ibrani itu Taurat semua itu isinya gitu loh. Mereka punya pengalaman Gunung Sinai. Mereka ribuan tahun di bait itu udah ngerti teologi Ibrahim, teologi apa tuh monoteisme, teologi yang dalam-dalam yang orang lain nggak ngerti. Itu orang Yahudi tahu. Tapi sampai kedalaman firman, Paulus yang mantan teolog Yahudi yang sudah dicerahkan, dia bilang begini nih. Orang Yahudi sampai hari ini tidak bisa mengerti kitab suci karena ada selubung yang menyelubungi mata mereka. Tapi ketika seseorang berbalik kepada Kristus, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Keren banget. Itu kalau belajar tafsir kitab, nggak usah jauh-jauh sampai ke teologi bahasa segala macam. Anda, hatimu itu datang pada Kristus. Selubung itu diangkat daripadamu. Katakan amin. Beneran. Betul. Saya pernah membaca bukunya Chin Hyung, itu ada buku silat itu. Itu siapa namanya? Theo Buki. Tahu nggak Theo Buki? Ini yang suka-suka drakor ini udah nggak ngerti itu. Ini di angkatan tahun 2000-an itu ada film silat tayang lagi kan. Seri silat itu pedang apa itu, pedang Heaven Sword and Dragon Sabre itu kalau bahasa ini. Jadi ada pedang langit tuh dan pedang naga langit itu jagoannya namanya siapa? Theo Buki. Indah tahu Theo Buki? Belum lahir. Theo Buki, Theo tahu? Wah, nggak pada. Saudara, Theo Buki itu cucu muridnya dari Tio Sangmong. Tio Sangmong itu pendirinya Butong Pai. Oh, pemenang ini tuh. Butong Pai, Sialim Pai. Nah, satu ketika itu ini kita dongeng dulu bentar ya. Nggak apa-apa, ada maknanya begini. Satu ketika Tio Buki itu diajarin ilmu pedang tuh, sama Tio Sangmong pendiri Butong. Ketika bukan ilmu pedang, ilmu tai chi kalau nggak salah teman. Terus ketika tanding nih, itu ada musuh datang, ceritanya begitu. Ada musuh yang tinggi banget ilmunya. Lalu ditatai sama Tio Buki yang masih muda. Terus, kamu masih muda, suruh kakek gurumu yang maju lawan aku. Wah, kamu bukan tandingan kakek guruku, aku aja yang maju, kata gitu. Terus sama si Tio Sangmong nih panggil Tio Buki, sini aku ajarin kamu satu jurus ya. Oke. Masuk ke dalam guru, nggak usah masuk ke dalam. Sekarang di depan mereka tak ajarin kamu jurus ini.
Kaget orang-orang. 1 jam kasih waktu kami. Diajarin di depan orang-orang. Tek, sudah bisa? Bisa guru. Tanding. Tek, kalah Tio Buki. Balik lagi gitu. Tanding kalah terus. Terus lalu Tio Buki datang gini sama gurunya. Guru, kok gua kalah terus ya? Coba ingat ilmunya apa? Ilmunya gini-gini. Berarti kamu masih kalah lagi. Lalu gimana? Lupakan semua jurusnya, kata gitu. Lah, aku dilatih untuk apa? Untuk melupakan. Oh, nangkep dia. Dia tanding lagi, udah nggak pakai jurus gitu loh. Jadi dia tanding udah nggak ada jurus-jurusan, udah nggak ada teori-teori lagi, udah terus malah menang gitu loh. Nah, gini, Chin Yung mungkin nggak sadar dia tulis itu, ya. Dia tulis itu bagi saya itu sastra itu. Cerita itu sastra banget, itu kalah novel-novel itu. Wah, ceritanya itu keren karena ada nilai kehidupan, ada filosofi, ada banyak banget tentang kemanusiaan, ada persahabatan, banyak banget di buku-bukunya mereka itu. Tebelnya segini tuh, bukunya itu. Tebelnya segini. Alkitab aja sebegini kan? Itu segini tuh betul ya tuh. Tebel banget bukunya itu. Lalu saya coba, iya ya. Kadang-kadang begini, kita belajar akademi, Anda belajar pengetahuan dalam filsafat itu kayak Socrates itu. Itu sampai di ujung pengetahuannya dia, orang tanya, kamu hebat banget ya? Enggak, saya tidak tahu apa-apa. Ini yang saya tahu adalah saya tidak tahu apa-apa. Itu Socrates ngomong begitu. Itu tinggi banget, jadi filsafat tertinggi sebenarnya adalah melupakan itu. Dan mungkin Chin Yung ikut kan gitu. Lupakan semua ilmu pedang filsafat, ilmu perguruan, semua jurus-jurus filsafat yang paling tinggi. Lupakan. Justru disitulah kehebatan jurus filsafat tertinggi, katanya gitu. Melupakan semua ilmu. Tapi bisa jadi. Jebakan orang banyak tahu adalah kita mengandalkan pengetahuan itu. Tapi kalau Anda belajar filsafat, jebakan dia pecahkan itu. Jadi pengetahuan yang kita pelajari untuk kita lupakan. Nah, itulah ketajaman filsafat tertinggi itu. Itulah namanya Sophia, kebijaksanaan. Jadi melupakan apa yang kita tahu. Itu kebijaksanaan tertinggi itu. Tapi itu pun masih kalah itu. Kalau dalam Tuhan bukan hanya dilupakan. Paulus kan berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari pada tujuan. Apa itu tujuannya? Panggilan sorgawi di dalam apa? Kristus Yesus Tuhan. Kalau filsafat tertinggi hanya melupakan. Tapi kalau kita bukan hanya melupakan, tapi kejar ke depan. Apa itu? Kristus. Itulah hikmat Tuhan yang paling tinggi, Kristus. Jadi kalau mau belajar filsafat itu, waduh, aku udah capek baca buku filsafat itu. Walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi capek juga tuh. Pening kepala itu. Sampai pada melupakan itu. Nah, oke ya. Ada seorang yang namanya Thomas. Nih, saya tutup di sini. Kepanjangan ini soalnya. Saya tutup di sini. Thomas ini, itu gambaran dari orang yang tadi kan gitu. Ya. Jadi tahu nggak Thomas? Thomas bertanya begini, tunjukkan dong kami jalan ke situ gitu loh. Jalannya apa? Begini. Kamu bisa nggak percaya? Kamu bisa nggak nih percaya? Itu kan Tuhan bilang gini. Kamu jangan gelisah dong gitu loh. Percaya kepada Tuhan, percaya kepadaku. Kamu jangan tergantung di hal yang fisik, yang ada sekarang ini, yang membuat kamu gelisah, itu loh. Sebab aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu di sana rumahmu, gitu loh maksudnya. Aku pergi, aku naik ke sono, itu menyediakan tempat bagimu di sono. Itu rumahmu yang sebenarnya. Jangan bingung sama rumahmu yang ada di sini. Gitu loh, ngerti dah ya? Banyakan orang Kristen bingung kepada masalah fisikalnya, nggak ada duit, gitu, sakit. Udah jangan gelisah itu, gitu loh. Itu kamu punya tempat di sono, aku lagi sediakan tempat bagimu, gitu loh. Ada orang udah usia 80-90 tahun ditanya, kamu masih pingin apa? Aku masih pingin jalan-jalan. 90 tahun, gitu. Aku pingin bangun rumah lagi. 90 tahun, mak, gitu. Wes lah, udah nggak usah lah bangun rumah. Mak, bangun aja rumah di sorga, gitu. Ya. Ada orang-orang itu pengen banget hidup 1000 tahun di dunia. Ini cuma sementara. Alkitab berkata kita cuma kayak rumput yang besok lagi layu. Usia manusia itu kayak begitu tuh. Cepet banget, tiba-tiba kita udah 70 tahun aja. Nek sampai 70 tahun gitu. Teman saya SMA itu ada yang meninggal ketabrak kereta gitu. Usia 18 tahun, namanya Hengki. Mati. Dia duluan di angkatan kami yang meninggal. Dia duluan tuh yang meninggal di angkatan kami. Sesudah itu, wah ada banyak orang meninggal karena narkoba. Waktu saya pernah cerita pada saudara ya. Cepet banget, cuma saya mau bilang begini. Ya, oke ya. Kenapa orang lebih mementingkan kehadiran Kristus secara fisik?
Karena dia itu masih fokus kepada rumah fisiknya di sini. Tuhan bilang, kenaikanku ke sorga, ya, kenaikanku ke sorga itu bukan masalah rumah fisik di dunia, tapi rumahmu yang ada di sono. Pak Januar sudah punya rumah belum di sono? Ujo, nggak usah bingung dengan rumah yang gini ya. Simbah, apa cita-citanya? Aku pengen golek rumah menebek bojo meneo, katanya gitu. Wes lomba, wes sudah. Mbah, bangun aja rumahmu di sorga, udah sono gitu. Ya, kenaikan Kristus itu kayak kita lagi dibuka begini nih, Bu. Kita lagi cari apa di dunia ini? Ada lagu lama berkata begini, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Itu lagu lama banget. Saya aja belum lahir lagu ini diciptakan. Cari apa di dalam dunia nih? Sekarang kayak menyadarkan kita kan. Oke ya. Tiba-tiba ketika Yesus ngomong begitu tuh, ada satu orang nih ngomong begini. Oke, Tuhan, aku wes ngerti. Tunjukin aku jalannya. Thomas dia ngomong. Jadi Thomas itu mewakili pemikiran orang yang rindu juga ya. Ya aku ngerti, oke lah, aku nggak cari dunia deh, aku pengen cari sorga. Tapi piye caranya Tuhan? Itu kayak Anda yang lagi nonton ini nggak kebetulan, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya nggak buka Facebook ya. Saya nggak tahu yang nonton ada berapa orang, ada berapa ribu orang yang nonton pagi hari ini ya. Ada 157.000 orang, ya puji Tuhan lah ya. Nah, saya nggak ngerti tiba-tiba Anda nyangkut nih, secara kebetulan. Anda udah ngerti, ya udah saya nggak mau cari dunia, saya mau cari sorga. Tapi saya pengen tahu jalannya bagaimana. Sama kayak pertanyaan Thomas. Nah, saya tutup di sini nih. Mari buka kita Alkitab kita di ayat yang berikutnya. Ayat yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Sudah saya sendiri yang main musik. Tunjukkanlah kami jalan itu, kata gitu. Itu filosofi tertinggi, kata gitu ya. Oke lah Tuhan, kami percaya, kami tidak lagi mengejar hal-hal yang fisikal, kami nggak peduli lagi, ya kalau diberkati Tuhan ya monggo, puji Tuhan, alhamdulillah. Kami disembuhkan dari sakit ya amin, puji Tuhan. Tapi kami nggak fokus itu, kami nggak fokus rupiah. Kami fokus mengejar hal-hal yang supernatural, yang spiritual, rumah yang ada di sono. Tapi piye jalannya, gitu. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, nggak ada yang buka Alkitab kah di sini? 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wis ini tok udah gitu. Oke, kita jelaskan. Jelas nih kita nih. Ya udah Tuhan. Ya oke. Saya nggak ngejar yang materi lagi deh sekarang. Kapok saya ngejar materi ya. Saya pengen mengejar sesuatu yang surgawi saja. Ya. Enak ya. Hari ini saudara. Nah itu tadi. Kalau Anda belajar di cuma uang ya saudara ya. Uang nggak kuat nih. Yang paling kuat katanya dolar. Dolar itu semenjak tahun 1971 ya. Rio yang ahli keuangan juga. 71 ya Yo. Itu sudah nggak ada emasnya. Ya, jadi sudah kalau zaman dulu kan ketika orang nyetak dolar itu harus ada persediaan emas dia cetak uang. Jadi kayak gitu itu hukum keuangan dari zaman dulu begitu. Karena nilai tukar itu harusnya emas. Oke, ditukar ke uang, bentuk keuangan, tapi harus ada cadangan emasnya. Jadi ada emas misal kata berapa ribu ton baru dia cetak dolar. Ada emas sampai tahun 71 Amerika habis emasnya gitu, cadangannya gitu. Jadi mereka cetak dolar itu nggak ada emasnya. Cetak sakarep-karepnya gitu. Lalu dunia disuruh tergantung kepada dolar. Ya nggak mau lah banyak negara gitu loh. Sekarang mungkin dinar ya, ada lagi mau dikembalikan ke emas. Nah kalau dikembalikan ke emas ya Indonesia pasti menang. Karena Indonesia kandungan emasnya banyak banget gitu loh. Gitu. Nah itu yang dilawan orang. Jadi ini peperangan kayak gitu sebenarnya sekarang ini. Salah satunya begitu tuh ya. Kayak begitu tuh. Uang udahlah. Nah sekarang kita tahu nih. Anda ngumpulin uang, kata gitu, di dunia itu ngengat dan karat itu, dihabisin gitu loh. Kumpullah uangmu di mana? Di surga. Jangan di Indomaret, Janet.
Coca-Cola, Taps, Coca-Cola. Kamu ngumpulin uang di Indomaret. Tapi enggak. Kemarin dia ikut ya, dia ikut terlibat ya. Di acara itu dia traktir kita makan juga gitu. Wah, dia lagi ngumpulin uangnya kepada fakir-fakir ini gitu. Ya gitu ya. Jadi ya gitu. Nah, caranya gimana? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Sama-sama katakan Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. 1, 2, 3. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Mau kembali kemana-mana, jalannya lewat apa? Percayalah kepada Yesus Tuhan. Bagaimana caranya? Ada pertanyaan dari Filipus nantinya, tapi nggak bisa kita jawab sekarang. Kita jawab di hari Minggu besok. Jadi itu satu orang bertanya, Thomas nih, bagaimana cara kami ke sana? Aku. Lalu Filipus ada pertanyaan lagi. Filipus bertanya lebih dalam lagi. Hari Minggu kita jawab bersama-sama. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri. Jadi minimal begini umat Tuhan ya. Umat Tuhan, percayalah pada Tuhan. Mungkin di situasi yang sulit, kita nggak bisa melihat. Tapi hatiku percaya pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji